Bapak Ibu, remaja Naposo dan sekolah minggu, shalom buat kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan iman yang tulus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 20 ayat 1 dan 2. Sai tak
Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu titah ke-9 dan ke-10. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa tentang hukum-hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 690 ayat yang pertama. Tuhan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis pada Amsal 22, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 29. Mari kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Segala puji dan syukur atas berkat dan anugerah-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, di mana kami saat ini dalam keadaan sehat ya Tuhan, bisa kembali berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan kami. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, di tengah pergumulan-pergumulan hidup kami, di tengah-tengah wabah virus corona ini ya Tuhan, begitu banyak kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami berdoa sesuai dengan apa yang Engkau ketahui tentang apa yang akan terjadi nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon kepadamu agar Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan gereja dan majelis gereja, dan juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan segala aktivitas kami, rutinitas kami, agar kami selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam pelindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada adik-adik kami Tuhan Yesus Kristus, adik kami muda-mudi gereja ini ya Tuhan, mereka yang telah berbakat dan bertalenta, di mana selama ini mereka sudah berjeripaya ya Tuhan, mengorbankan waktu dan pikiran mereka, sehingga bisa terlaksana ibadah live streaming ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan agar ibadah live streaming kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Kami juga memohon ya Tuhan adik-adik kami ini, agar Engkau juga memberkati mereka, pekerjaan mereka dan di karir, dan membantu mereka dalam menemukan pasangan hidupnya ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami di saat ini, mereka yang sedang sakit, lemah tubuh, dan saudara kami yang terinfeksi virus. Kami memohon agar Engkau menyembuhkan mereka, memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, di mana wabah virus pandemi ini ya Tuhan, sangat terasa dampaknya ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, di bidang perekonomian. Kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, kami memohon ya Tuhan agar Engkau mencukupkan, melengkapi kebutuhan mereka ya Tuhan, menolong kesulitan-kesulitan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap setia dan bisa mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami juga memohon kepada pakar-pakar, para peneliti dan ilmuwan yang ada di dunia ini ya Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar hikmat-Mu itu ya Tuhan, pengetahuan dari-Mu itu ya Tuhan, mereka bisa menemukan vaksin antivirus ini untuk mencegah dan memerangi virus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami juga berdoa kepada para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari pemimpin daerah sampai pemimpin pusat ya Tuhan. Bantulah mereka ya Tuhan, berikan hikmat juga dari-Mu ya Tuhan, di mana di saat mereka mengambil keputusan-keputusan yang sulit, keputusan sulit itulah keputusan yang terbaik di negeri ini ya Tuhan, agar kami bisa merasa dalam kedamaian, agar mereka mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan akan negeri ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa kepada para orang tua, kedua orang tua yang memiliki anak kecil dan orang tua yang single parent. Bantu mereka merawat, membina dan membesarkan anak-anak mereka di masa sulit-sulit ini ya Tuhan, agar anak mereka suatu saat nanti besar nanti bisa berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah gereja. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami juga berdoa kepada program-program Huria ya Tuhan, di mana saat ini ada diprogramkan oleh pemerintah bahwa kami harus memasuki dan menjalani tatanan hidup baru ya Tuhan, di mana kami harus berhidup berdampingan dengan virus tersebut ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu disiplin, ajari kami patuh dan taat mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan, agar virus itu jangan masuk ke dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan, di mana sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau mengurapi dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan,
agar bertambah semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami juga memohon ya Tuhan agar Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan mengerti akan firman-Mu. Ajari kami agar selalu tetap setia di masa sulit-sulit ini ya Tuhan. Setia selalu memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami juga berkelakuan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu di pola pikir, tindakan, dan perilaku kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami juga berdoa ya Tuhan, kami manusia yang lemah, manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, manusia yang tidak berdaya. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami layak memuji memuliakan nama-Mu, agar kami layak berada di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang mengetahui akan pergumulan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, agar menjadi sumber kekuatan bagi kami dan sukacita ya Tuhan. Biarlah doa permohonan kami ini ya Tuhan menjadi kehendak-Mu jadilah. Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 116 ayat yang pertama dan kedua sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, segala berkat yang kami terima. Sampai saat ini kami dapat berkumpul di gereja dan di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun masih banyak tantangan rintangan yang sedang menghampiri hidup kami, terutama masalah pandemi corona di akhir-akhir ini, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, kami dapat selamat, dapat beribadah, dapat bekerja. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati dan pikiran kami,
untuk dapat mengerti firman-Mu, dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar, terutama dapat kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, khotbah kita tertulis pada Lukas 12 dimulai ayat 13 sampai ayat 21. Begini firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini, minggu pertama setelah Minggu Trinitatis, adalah jauhilah ketamakan. Pasiding ma hamok kuson. Dari sekian banyak orang yang berkerumun, ini boleh kita lihat pada ayat 1, disebut beribu-ribu sampai mereka berdesak-desakan. Seorang dari mereka memberanikan diri mengajukan suatu permintaan kepada Yesus. "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Mengajukan suatu permintaan, suatu kehendak, keinginan kepada Tuhan itu tidak salah. Namun perlu kita pahami, tidak semua permintaan yang kita sampaikan kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita di dalam roh,
harus dikabulkan Tuhan. Mari kita lihat permintaan yang diajukan seseorang tadi, dengan halus Yesus menolaknya dengan suatu perkataan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Mengapa permintaan yang demikian ditolak oleh Yesus?" Karena permintaan atau permohonan itu bukan karena seseorang itu tidak memiliki harta, namun sebaliknya dia ingin menguasai harta yang bukan miliknya. Dia menginginkan hak milik orang lain atau saudaranya itu, kalau boleh berpindah ke tangannya. Maka Yesus dengan tegas mengatakan kepada halayak ramai, kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dalam tradisi Yahudi, bahwa harta warisan pasti akan dibagikan kepada keturunannya dan diatur sesuai dengan tradisi mereka. Dan yang memiliki harta paling banyak atau warisan paling banyak adalah anak sulung, anak siakangan, siabangan. Karena anak sulung kelak menjadi pengganti orang tuanya jikalau orang tuanya telah tiada. Itu mungkin motivasi mereka, tahu apalah. Hal inilah yang membuat adiknya ini yang mengajukan permintaannya tadi kepada Yesus merasa tidak senang, merasa tidak adil, bahkan membawa perkaranya kepada Yesus dengan harapan masalahnya segera terselesaikan. Kemudian boleh kita lihat dalam nas ini ada orang kaya yang bodoh, karena Yesus mengumpamakan kepada halayak ramai itu orang kaya yang berlimpah penghasilannya. Ini mungkin dari hasil ladangnya atau kebunnya lah itu. Oleh karena berlimpah ruah hasil atau panen yang memiliki, sehingga dia berencana merombak dan membangun lumbung yang paling besar lagi, di mana segala hasil dan barang-barangnya dapat disimpan di sana. Si orang kaya itu berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Luar biasa tajamnya ini firman Tuhan. "Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu?" Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, jangan takut menjadi kaya. Jangan takut sebagai orang kaya. Unang mabiar hita gabi mamora, unang mabiar hamu amang inang. Jikalau kita telah merasa sebagai orang yang memiliki, jangan takut menjadi kaya bila kita punya kesempatan yang baik untuk memiliki kekayaan itu. Mengapa? Karena kekayaan itu kita yakini, kita akui adalah sebagai bahagian daripada berkat dari Tuhan. Ya tentunya kalau kekayaan itu kita peroleh dengan jalan yang baik, yang benar, kita peroleh dengan kerja keras. Misalnya seorang petani
seorang yang mengerjakan kebunnya, ya syukur. Jikalau hasil kebunnya, hasil pertaniannya melimpah ruah, itu adalah sekali lagi berkat dari Tuhan. Namun perlu kita pahami, menjadi kaya tentu harus dengan jalan yang benar dan memakainya dengan benar. Tidak dengan jalan mencuri, tidak dengan jalan mengakal-akali orang lain, tidak bersikap tamak seperti nas ini, atau dengan istilah sekarang dengan jalan korupsi sambil mengumpulkan kekayaan. Sangat baik bila kita tetap memperdulikan orang lain, orang yang di sekitar kita setidaknya. Kita mau menjadi saluran berkat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Mari kita lihat si orang kaya yang bodoh tadi. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini boleh kita lihat di ayat-ayat bagian terakhir tadi. Tanpa memperdulikan orang lain. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Kesempurnaan hidup sesuai ukuran dunia boleh dia nikmati sesuka hatinya. Namun Tuhan berkata lain. Jiwanya, nyawanya akan segera diambil Tuhan. Jikalau demikian halnya, firman Tuhan hadir ke tengah-tengah kita, kita akan merasa sedih di dalam kehidupan ini. Kita akan berkata, ini untuk apalah harta ini? Tetapi kalau Tuhan berkata, hai orang kaya, pakailah kekayaanmu dengan benar, nikmatilah itu, menjadi sukacita bagimu, dan puji syukur kepada Tuhan. Luar biasa bagusnya kehidupan demikian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ini yang bagian terakhir boleh kita lihat lewat nas ini. Sekali lagi, jangan takut menjadi kaya. Dengan kekayaan yang kita miliki, apakah berupa materi, berupa pengalaman, berupa ilmu, keterampilan, kecantikan, akai totate anak boru, ketampanan bagi anak muda, dan lain sebagainya adalah kekayaan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya semua itu harus kita syukuri. Madok mauliate mahita tu dia bata siala saluhu nai. Dengan cara memakai, memanfaatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita pakailah kekayaan tadi menjadi perekat, menghangatkan suasana sebagai jembatan penghubung, tidak menjadi jurang pemisah yang semakin lebar. Berkat itu membuat hidup kita semakin bermutu dan sukacita. Bagi orang yang memiliki harta sementara ini di dunia, tetapi memiliki harta yang kekal di sorga. Boleh kita lihat dalam Matius 6 ayat 20 sampai 21. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga, supaya hatimu juga ada di sorga. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Kita memiliki harta sorgawi yang tidak akan lapuk, tidak dapat dimakan rayap, tidak akan pernah hilang, dicuri oleh perampok, pencuri, para koruptor, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Kekayaan itu
adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola, pemakai sementara, tentunya dengan tujuan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan untuk memakai, mempergunakan berkat-berkat Tuhan itu, selagi kita diberi Tuhan napas kehidupan, mengelola, menimbun, dan mempergunakan dengan benar harta dunia ini, kita pakailah kesempatan ini dengan baik. Entah kapan Tuhan mau mengambil segala berkatnya itu, harta itu dari kita, kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Jangan dulu Tuhan, aku belum puas dengan ini semua. Tidak ada, tidak bisa. Tetapi dengan iman saudara, Bapak Ibu sekalian, sekolah minggu, remaja Naposo, semoga Tuhan masih berkenan berkat itu dapat kita pakai selama kita masih hidup. Pakailah berkat dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat harta yang Tuhan berikan kepada kami setiap pribadi. Jelas Tuhan mengajar kami supaya kami dapat mempergunakannya dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan telah memberikan harta ini kepada kami, apakah itu berupa materi, berupa kesehatan, kesempatan bekerja, dan lain sebagainya, supaya kami dapat mempergunakannya, supaya kami mau menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, pakai kami menjadi pelaku firman-Mu. Lewat harta yang Tuhan berikan, saudara-saudara kami yang paling membutuhkan dapat merasakan sukacita. Tuhan tahu betapa beratnya pergumulan setiap umat-Mu, setiap keluarga pribadi. Sampai saat ini kami belum bebas melakukan pekerjaan kami. Masih banyak aturan yang perlu kami turuti demi kenyamanan, keselamatan bersama. Semoga ketaatan kami melakukan berbagai aturan protokol kesehatan tersebut adalah kami rasakan juga sebagai Tuhan berbicara lewat pemerintah kami. Untuk itu kiranya kami tetap bersyukur walaupun kami masih dikekang oleh suasana ini, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu dengan persembahan ucapan syukur. Semoga Tuhan tambahkan di setiap keluarga rezeki yang melimpah ke hari selanjutnya. Upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami tim multimedia yang ada di gereja ini juga menjadi pujian sembah kami kepada Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami hapuskanlah Tuhan, agar kami layak lagi menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1-2 sambil mengumpulkan kolekte kedua. Roh anak mama enak
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.